haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang membuat mujizat yang sejati dalam kehidupan kami. Allah yang sudah menyelamatkan kami, memberikan hidup yang kekal bagi kami. Allah yang melakukan apa yang gak mungkin bagi kami, tapi Engkau telah melakukannya ketika Engkau mati di kayu salib dan menyelamatkan kami yang tidak sanggup menyelamatkan hidup kami sendiri. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Itu sebabnya kami teguh. Itu sebabnya kami kuat. Hanya karena Engkau yang telah memberikan kekuatan kami. Yang sudah sanggup menyelamatkan kami. Engkau pula yang sanggup untuk memelihara, menyelamatkan hidup kami di dalam dunia ini. Karena yang terpenting telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kiranya pujian, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya setiap kami siang ini dilawan, dijamah, dikuatkan oleh Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami. Kami melihat Engkau yang hadir ke tengah kami. Yang sudah membawa kami menjadi anak-anak-Mu oleh karena korban-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk siang ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami, mengubah kami untuk semakin lekat dekat dengan Engkau. Semakin menjadi serupa dengan Engkau. Dan melalui hidup kami, seisi rumah kami diberkati Tuhan. Sekitar kami diberkati Tuhan. Bahkan dimanapun kami ada, orang-orang melihat Kristus di dalam kami. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati semua yang hadir. Berkati kami semua, topang hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan topang seluruh jemaat. Baik yang ada di sini maupun yang ibadah secara online. Kiranya Tuhan jamah juga. Sehingga segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Yang mau mendengar firman Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Ya, shalom. Shalom. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini, siang ini, ya pagi menjelang siang ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, ini temanya. Ya, saya mau mulai dengan tema dulu. Kita baca sama-sama. Bisa kelihatan nggak ya? Tulisannya miring-miring gini ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pengikut atau sekedar penggemar? Yuk kita baca ayatnya. Pengikut atau sekedar penggemar? Kalau saya tanya, saudara pengikut Yesus atau penggemar Yesus? Nah, benar tak? Amin. Saudara, banyak orang menggemari Yesus tapi nggak sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Ini bahaya. Tapi kita baca dulu ayatnya ya. Matius 16 ayat 24. Satu ayat aja kita renungkan sama-sama karena satu ayat aja bisa nggak habis hari ini ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi ya sambil dihafalin. Kita baca Matius 16 ayat 24-nya ya. Ulang kita hafal satu ayat. 1, 2, 3. Matius 16 ayat 24. Sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang mau katakan amin. Walaupun gak gampang sih Bapak Ibu ya. Next. Banyak orang Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Kristen sekalipun yang mengaku menyebut dirinya Kristen. Apa sih artinya Kristen? Pengikut Kristus. Ya, ada yang mengatakan dari kata Christ, Kristos dan N. Begitu. N itu dalam. N Kristo. N Kristos. Gitu. Dalam Kristus. Ya, it's okay Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya kata Kristen itu ada olok-olokan di awalnya. Misalnya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Itu jemaat Antiokhia pertama kali disebut sebagai Kristen. Nah saudara nggak ngerti ya. Kadang-kadang orang-orang Indonesia ini, orang-orang di Indonesia ini karena saya di tengah pasar pelayanannya ya mirip-mirip ini gerejanya Bapak Samuel ini. Ya pendeta Samuel ini. Nah jadi saudara-saudara saya berdekat dengan orang kampung-kampung itu. Kalau manggil ya mari kita akan dengarkan. Saya selalu hadir Pak Ibu. Nanti
kita dengarkan tausiah dari Pendeta Lukas gitu kan, dari pemahaman Nasrani ya gitu. Sebetulnya ya nggak cocok saudara. Nasrani itu dari kata Nasarin, Nasaret. Nah, Yesus lahirnya di mana? Loh, Yesus lahirnya di mana? Bethlehem, bukan Nazaret. Nah, saudara-saudara, tetapi memang hidupnya papanya Yesus dan Yesus remaja itu di Nazaret. Ya, silakan dibaca Injil Lukas. Karena bapaknya Tuhan Yesus tukang kayu di Nazaret. Oke lah, saya tidak ingin panjang lebar kemana-mana. Tapi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah saudara, ada banyak orang ngomong saya pengikut Kristus. Tapi ternyata hanya penggemar Tuhan Yesus. Saudara, apa bedanya pengikut dan penggemar? Nah hati-hati, saya harus disclaimer dulu. Karena ketika saya cek di Google, penggemar itu lebih antusias ketimbang pengikut. Nah ini aneh nih. Bahkan ada penggemar itu sampai obsesif. Pernah dengar ya? Wah penyakit loh. Ngikuti yang artis tuh diikuti ya. Makanya kan perlu dijaga gitu ya. Ada yang sampai saking menggemarinya itu. Wah mati-matian. Tapi saya ingin memberitahu saudara. Yang saya maksud penggemar itu seperti ini loh. Kayak gini loh. Ya, rame-rame ini senang. Ini gambar di belakangnya kelihatan nggak? Gambarnya sebetulnya nggak gini. Terus ini saya bikin apa namanya kalau di laptop itu ya saya bikin jadi semacam komik gitu. Nanti gambarnya komik semua ya. Saya bikin. Nah ini ya gini, kalau artisnya datang, pengen nomor satu, lompat-lompatnya seneng, apanya seneng. Tapi sungguh-sungguhkah kita pengikut Kristus? Beda penggemar sama pengikut. Ya, apa bedanya Pak Lukas? Kita akan belajar. Cuma saya ingin ajak kita next. Lihat dulu, ternyata di Injil Matius banyak orang mengikut Yesus bukan sebagai pengikut, tetapi hanya penggemar saja. Baik penggemar ajarannya, loh, gak boleh Pak Lukas senang ajaran Yesus, harus senang ajaran Tuhan Yesus. Yang mau senang ajaran Tuhan Yesus katakan amin. Ojo ajaran ini Mario Teguh, yang tidak teguh lagi kan sekarang di online ini. Tapi memang nggak muncul lagi. Maksud saya itu tidak muncul di televisi. Betul. Kalau dulu kan sedikit-sedikit super sekali. Semua ngupload apa namanya kata-katanya MT, bukan LW karena belum terkenal LW ya. Ya, YTH lebih terkenal kelihatannya. Nah, ini Pak Yu yang tahu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, saya mau nyebut bapak-bapak, bapaknya mana ya, saudara? Ya, oh ya ini ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ada banyak orang yang ngakunya pengikut Yesus, tapi sekedar penggemar, penggemar mujizat, penggemar rotinya saja. Nah, ini yang kita akan selidiki. Ya, mari kita baca bersama pasal 4 ayat 24 25. Mungkin bisa ditayangkan ya. Pasal 4 Matius, saya akan lihat di Injil Matius saja. Kemudian ada satu ayat di Yohanes untuk membandingkan kisahnya gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sedikit ya. Kita baca sama-sama. Saya baca aja ya sama-sama. Nanti ayat 25 sama-sama. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepada Yesus. Nyanyi besar ya. Semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Yang kerasukan setan gitu kan. Yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Yuk ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis. Dari Yerusalem dan dari Yudea. Dari seberang Yordan. Saya tanya, ini orang berbondong-bondong. Dulu ada pendeta mampir khotbah di gereja saya. Baca ayat ini. Bondong-bondong, saya mau pingsan saudara. Ya dan itu dia ngomong ulang-ulang ya. Jadi panjang khotbahnya hanya gara-gara dia ngomong berbondong-bondong, berduyun-duyun. Itu loh berapa menit ngomong gitu. Saudara bisa bayangkan itu sepanjang khotbah. Ya sudah tua orangnya ya. Nah Bapak Ibu, saya tanya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa itu? Lihat ayat 24. Saya akan ajak teman Bapak Ibu nafsir sama-sama. Maka tersiarlah berita. Lalu kemudian next, maksud saya ya, Yesus menyembuhkan. Setelah cerita Yesus menyembuhkan yang sakit, yang setan diusir, sakit ayan, zaman dulu sulit.
Zaman dulu mungkin belum ada obatnya dan dianggap mirip kerasukan setan. Makanya kan dekat dengan kerasukan. Karena orang Ayan itu kan, saudara pernah lihat? Saya pernah karena tetangga saya persis di depan gereja dan kemudian terima Tuhan Yesus. Orang jual pasar itu sakit Ayan. Saya lihat sendiri dia jatuh kemudian apa namanya? Ya ini apa? Yo, apa gini loh. Tantrum, aduh, opo ya. Tremor, tapi tremor yang berlebihan. Jadi kejang. Aduh, terima kasih Pak. Saya ngomong kejang aja kok nggak keluar itu. Ya, kejang kemudian maaf ya mulutnya berbuih. Kemudian kita carikan sendok atau apa. Ibu-ibu harus tahu. Pertama mesti diganjal ini. Kalau perlu kayu. Supaya gigi apa lidahnya tidak tergigit. Bisa patah, bisa putus. Wah, berbahaya sekali, kasihan sekali. Nah, saudara bisa bayangkan ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang nyata. Terjadi mujizat, mujizat, mujizat. Sehingga lihat kemudian ayat 25, maka berbondong-bondong ini sebagai sebuah sebab akibat. Jadi kalau gitu orang-orang datang untuk melihat, untuk mengalami apa boleh Ibu? Mujizat. Makanya nggak heran banyak. Bisa ditayangkan khotbah saya lagi. Saudara bukan hanya itu, ini terus. Kita akan lihat pasal 7. Ya, pasal 7. Wes, gak usah ditayangkan khotbah saya hafal kok. Pasal 7 ayat 28 coba. Kita baca sama-sama ya. Loh, pasal 7 ayat 28. Tunggu pasal 7 ayat 28 dulu. Pasal 7 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. Loh ini bagus kan? Kelihatan rohani. Nih sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Terus, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ayat pasal 8 ayat 1. Ini kan lanjut ya. Pasal 8 lah, kata setelah perhatikan. Itu masih berhubungan dengan pasal 7, 28, 29, 8 ayat 1. Kita baca sama-sama. Setelah Yesus turun dari khotbah, apa yang terjadi? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara bisa ngikuti saya. Saudara bisa ngikuti pembicara terkenal. Tapi saudara hanya menggemari, tapi bukan pengikut. Ada banyak orang ngaku saya pengikut Kristus, menggemari ajarannya. Tapi nggak betul-betul pengikut Kristus. Mau tahu siapa? Mahatma Gandhi. Hampir seluruh hidupnya dia meneliti Injil. Bahkan Injil Matius ini 5-7 itu menjadi dasar dari gaya politiknya. Tapi dia tidak pernah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Saya ingin memberitahu saudara, kita bisa saja senang. Apalagi yang senang-senang toh. Kalungnya salib, puji Tuhan. Istri saya kalung salib. Saya yang nggak pakai kalung salib. Saya mau pakai kalung salib, istri saya yang protes. Ucuk nanti kayak pendeta-pendeta dari luar pulau katanya saudara. Tentunya saya pengen, apalagi kalau perjamuan kudus. Teman saya itu kan pakai kalung salib. Kalung salibnya gede banget gitu kan, kelihatan gitu. Ya, saya pengen yang 2 ton Bapak Ibu. Jadi gini nanti ya. Kalau khotbah rada nunduk, gak kuat lehernya. Saya ingin memberitahu saudara, bukan itu ciri dari pengikut Kristus yang sejati. Apakah kita penggemar? Saya punya teman satu, kekristenannya itu dilihatkan luar biasa. Kok bisa? Ya karena dia kemana-mana, laki ya, laki. Kalung salibnya. Bukan cuma kalungnya, dia pakai anting-anting satu, salib juga di sini. Tangannya ditato. Salib bukan Tuhan Yesus, oh ibu. Tak pikir itu papamu dah. No, kamu apa sih kas ini Yesus? Oh ya Yesus, saudara-saudara. Ditato kiri kanan. Loh itu teman baik saya, saudara. Malah ngawari. Kas kamu enggak, pendeta enggak tato Tuhan Yesus lah. Nanti ditato sekalian di sini Tuhan Yesus katanya. Saudara, aduh. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya juga punya jemaat. Tatonya Tuhan Yesus. Tapi minggu enggak pernah ibadah. Halo. Saudara bisa menggemari firman Allah tapi nggak melakukannya. Saudara bisa saja, saudara menyenangi mujizat pertolongan Tuhan. Kita tolak itu, saudara-saudara kita selalu menikmatinya. Karena sebetulnya seluruh hidup kita adalah anugerah dan campur tangan Allah. Yang percaya katakan. Iya. Hidup kita sesungguhnya
karya Tuhan setiap hari dipelihara, dianugerahi, dan tanda petik mujizat dalam pengertian anugerah Tuhan. Tapi kita nggak boleh berhenti hanya jadi penggemar. Ada, loh, mana khotbah saya? Next, yang tadi. Saudara ada juga yang khotbah saya saja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-15, Bapak Ibu, itu Tuhan menggandakan roti. 5 roti dan 2 ikan. Ya gambarnya ketok gede ya. Biasanya kan gambarnya gede, enggak ya. Cilik-cilik loh itu. Rotinya, ikannya cilik-cilik. Ya kita bukan gede. Tapi kemudian Tuhan memberi makan dari 5 roti 2 ikan kepada berapa orang Bapak Ibu? 5.000. Sisa berapa? 12 bakul. Wow. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak baca Yohanes 6 ayat 25-26. Yuk kita lihat. Yohanes 6 ayat 25-26. Ini Soki. Kita baca. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, Guru. Ini bahasa Aram. Bila mana engkau tiba di sini? Nah mari kita baca ayat 26. Sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Benar-benar kelihatan mencari. Penggemarnya Yesus. Diikuti. Tapi lanjut. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah. Dan pertanyaan penting sekarang. Bisa dikembalikan khotbah saya. Apakah kita penggemar atau pengikut Kristus? Kalau kita hanya cari roti. Kalau kita hanya cari mujizat. Kalau kita hanya cari pengajaran. Berhenti di situ. Kita mau makin pinter. Kita mau makin doktrinalnya kuat. Kita mau hebat. Kita mau mengalami. Ada lagi yang cari roti saja. Mujizat pertolongan Tuhan. Kita ini enggak lebih dari penggemar sebetulnya. Pertanyaannya kalau semua itu tidak ada. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Next. Itu sebabnya Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk sungguh-sungguh menjadi pengikutnya. Bukan sekedar penggemarnya. Bisa ditayangkan ayat saya yang di halaman di slide kedua. Saudara perhatikan baik-baik. Lalu kata Yesus kepada sama-sama. Bukan kepada orang banyak yang berbondong-bondong. Karena Tuhan tahu hanya penggemar. Karena Tuhan tahu hanya ngikut. Hanya karena roti. Karena pengen lihat mujizat. Atau mengalami mujizat. Karena khotbahnya bagus. Atau khotbahnya lucu. Karena kalau lucu dicari-cari. Saya punya cerita lucu banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi ya saya nggak mau melucu di sini gitu kan. Khotbahnya yang sesuai, lucu ya lucu. Pas dengan teksnya. Jangan dari awal sampai akhir. Saya nanti lucu. Lupa. Baca seayat, amin. Saudara seneng. Tapi nggak ngerti kebenaran firman Allah. Maka lucunya ya yang pas-pas saja. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena saya lihat semua ibu-ibu di sini. Ya. Apakah kita penggemar dari Tuhan Yesus? Senang kalau nyanyi toh. Ya. Mau ikut dia. Wah, papa saya itu paling suka lagu-lagu yang bernuansa Mandarin-Mandarin. Yesus, Yesus, tahu lagu itu? Yesus, nama itu. Loh, sing tahu itu saudara ya. Tuh kayak tante itu, mantu-mantu iya, ikut nyanyi. Sing nom-nom ndak. Jangan kau bimbang. Nyanyi sembayang. Loh, ketok gak tahu semua ini wajahnya. Nyanyi. Nanti disambung lagi. Sungguh indah nama Yesus. Dicengkok sama papi saya. Di dalam hatiku. Loh, ada cengkok gitu. Rada Mandarin-Mandarin gitu. Padahal enggak sebetulnya. Saya ingin memberitahu apakah kita cuma senang-senang begitu. Apakah kita mengikut Yesus. Kembalikan ke slide yang tadi ya. Maka itu sebabnya Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus hari ini juga mempertanyakan saya sebagai pembicara ini. Saudara sebagai pengikut Kristus. Apakah engkau sungguh-sungguh pengikut? Atau kita ini sebetulnya sekedar penggemarnya. Kalau gitu Pak Lukas, apa ciri-ciri dari pengikut Kristus yang sejati? Next, ya. Mari kita akan belajar bersama. Tuhan Yesus menegaskan ada 3 ciri kok di bawah ya. Jadi ketutupan. 3 ciri khas
dari pengikut yang sejati, yang membedakan antara pengikut dan hanya penggemar. Mari kita lihat di ayat 24. Lalu kata Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Next, kita baca sama-sama menyangkal diri yuk. 1, 2, 3. Yesus berkata, gak bisa kamu jadi pengikutku kalau kamu gak menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri Bapak Ibu? Oh gampang Pak Lukas, nanti kalau ditanya, misalnya saya ditanya Pak Yo, ini Pak Lukas ya? Bukan, saya bukan Pak Lukas. Itu namanya lupa diri Bapak Ibu ya. Atau enggak tahu diri, atau malah lupa ingatan. Ditanyai, ini betul Pak Yo ya? Oh bukan kok, bukan. Nah, bukan itu menyangkal diri. Next, menyangkal diri, ya ini, istilah menyangkal diri dalam bahasa Yunaninya itu aparneomai. Waduh, wes. Yuk kita ngomong aparneomai, 1, 2, 3. Pinter-pinter ya, langsung bahasa Yunaninya ya. Ini kata Yunani, Bapak Ibu merujuk pada sikap memandang sesuatu. Nah dalam konteks ini kan menyangkal diri ya. Memandang diri sendiri tidak penting. Di dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 31 ayat 7. Lupa Lukas, perjanjian lama kan bukan Yunani, tapi Ibrani. Ya, Ibrani yang diterjemahkan Yunani itu namanya Septuaginta. Itu sekitar tahun 200 sebelum Masehi, sekitar begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, menurut Yesaya 31 ayat 7, ini sikap memandang diri sebagai yang tidak utama. Bukan yang paling penting, bukan yang paling utama, itu menyangkal diri maksudnya. Kalau di dalam Yesaya, saya mau bukakan aja ya, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Kalau mau bisa, nggak apa-apa sih ayatnya. Yesaya 31 ayat 7 gini, sungguh pada hari itu, kamu masing-masing akan membuat berhala-berhala peraknya, dan berhala-berhala emasnya, yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Kata yang sama, apa tadi? Aparneomai itu digunakan tolong next membuang ini. Jadi menganggap yang satu tidak penting lagi. Berhala dibuang, berhala emas, berhala perak, gak penting dibuang. Nah kata yang sama yang digunakan di sana. Kalau gitu Pak Lukas, apa itu menyangkal diri? Bisa kembalikan ke khotbah saya. Menyangkal diri itu kalau kita nggak utama. Yesus yang utama. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang segala-galanya. Itu menyangkal diri. Istilah menyangkal diri, kita ngomong Tuhan, aku yang utama. Kepentinganku, kemauanku, kehendakku. Tetapi sekarang karena aku pengikut Kristus, Kristus yang utama dan aku di belakang. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Kok aminnya lemah gitu ya saudara-saudara. Rasul Paulus next. Rasul Paulus membicarakan yang pas sekali. Galatia 2 ayat 20. Inilah dinyanyikan juga. Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging yang hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya sekali lagi. Aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus. Nah, kayak lagu lama juga itu loh. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yang mau ngomong amin, itu pengikut Kristus. Kristus yang utama, kita di belakang. Kalau kita sakit hati, balas, dendam, atau mengampuni. Kalau Kristus yang utama, mestinya ilok no. Gak bales. Nanti kalau dimarah, opo ini kelihatan ini. Banyak yang suka dihina-hina ya kelihatannya. Kok berkerut-kerut gitu loh saudara ya. Menunjukkan tantangannya berat. Untuk mangkel aja. Ingat. Hidupku bukannya, tapi Kristus yang utama. Loh gitu loh. Bukan kepentingan kita, kemauan kita pingin balas. Tetapi ini Kristus. Kita menyangkal diri kita. Nah ini loh. Bukan aku, tapi yang kuhidupi. Kristus yang kuhidupi. Kalau gitu kita bisa mengampuni. Kalau dilokno, istri saya sering kali diomong. Saya juga sering kali diomong. Kemarin nih,
Kok tambah gendut. Ini kalau ibu-ibu itu kan peka gitu. Wah, lama nggak ketemu, kok tambah mengembang ke kanan dan ke kiri. Udah gitu dilok, no. Kok kayak maaf gajah. Oh ya kita ngamuk. Benar-benar. Tapi ingat, hidupku bukannya aku lagi. Terus disalami. Gak apa-apa, kadal gitu. Halo, apakah kita sungguh-sungguh mau menyangkal diri? Sebetulnya menyangkal diri meletakkan semua kepentingan kita, diri kita buang. Tidak boleh diri kita jadi Allah, berhala. Apar neomai itu menekankan bahwa Kristus yang penting dan bukan kita. Next, next. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan memandang diri sendiri tidak penting. Bukan yang utama melainkan Kristus yang segala-galanya. Yang paling penting adalah memuliakan dan menyenangkan Kristus setiap hari dalam hidup kita. Betulkah kita melakukannya itu? Oh ini bukan cuma di kehidupan sehari-hari, juga dalam pelayanan. Betulkah kita melayani Tuhan bukan untuk hanya pengen tampil gitu. Pengen ngejar apa sih gitu. Kadang-kadang saya ya mikir, waduh Tuhan tolong. Pendeta-pendeta seperti saya gitu, itu tipis sekali. Kadang-kadang kita pengen kalau nggak diundang ngamuk gitu kan. Kenapa aku nggak diundang? Pelayan gereja juga sama. Kenapa bukan aku yang kasar? Marah-marah kan. Wah ada jemaat saya dulu gitu. Nggak ditunjuk. Wih 3 bulan nggak ke gereja. Nggak ditunjuk doa 3 bulan nggak ke gereja. Apalagi kalau nggak ditunjuk yang lain gitu kan. Waduh. Tungguan. Nah, sekarang sudah enggak lah. Lalu apa sih yang kita kejar? Apa yang paling penting? Ketika kita kalau Kristus yang paling penting. Tuh, kita bisa menyangkal diri kita. Apakah kalau kita nggak dapat mujizat? Apakah kalau kita nggak dapat roti? Apakah kalau kita nggak dapat pelajaran yang memuaskan pikiran dan hati kita? Masihkah kita mengikut Yesus? Nah, Yesus menantang murid-muridnya. Jangan seperti orang banyak. Beranikah kita berkata, Yesus, aku mau mengikut engkau sampai akhir. Walaupun, tuh gitu. Bukan kepentinganku, tetapi engkau Tuhan atas segala-galanya. Yang setuju ngomong amin. Nyanyinya tok kita ini kadang. Yesus. Kok gak tahu ya. Saya rada miring-miring nih suara saya ini. Yesus, kau berarti. Lah pemainnya sudah pindah di sana itu apa? Apa? Bagiku. Yesus, Yesus, kau. Nyanyi itu gampang. Begitu doa belum dijawab. Loh, ya masalahnya banyak. Yesus. Kalanya opo ya? Ah, serius lah. Yesus segalanya bagi kita. Amin. Oke, yang kedua, cepet aja. Wong, semua ini berat-berat ini kayaknya nih ya. Ayatnya ini sulit ini. Yang kedua, next. Memikul salibnya. Sama-sama yuk kita ngomong memikul salibnya. Satu, dua, tiga. Salibnya sendiri-sendiri ya, Bapak Ibu. Karena Yesus yang memikul salibnya. Kita nggak mungkin pikul salibnya Yesus. Saya ulangi lagi. Kita nggak mungkin mampu memikul salibnya Tuhan Yesus. Karena salibnya Yesus jauh lebih berat. Dia menanggung dosa seisi dunia. Gak mungkin kita menanggung. Dosa kita aja kita nggak mampu menanggung kok. Nangkep ya? Tetapi Tuhan ngomong, kamu kalau mau jadi pengikutku. Itu. Iya. Di dalam ayatnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, kalau kita ini pengikut Tuhan, ia harus, enggak boleh enggak, harus loh, menyangkal dirinya, memikul salib. Bu, enggak mau ini. Lupa Lukas begitu. Nah ini loh banyak orang Kristen tuh pikir, lah ikut Yesus, senang. Ikut Yesus, dahsyat.
Kalau ikut Yesus, hidup ini penuh bunga. Gitu. Melimpah. Padahal Yesus sendiri ngomong, kalau engkau mengikut aku, engkau harus, apa Bapak Ibu? Mekol salib. Apa itu salib? Istri saya kalungan salib, saudara. Tapi bukan salib yang itu. Apa itu salib? Next. Ya. Salib itu Bapak Ibu adalah, nih seperti ini. Salib itu pada masa itu. Nah ini kan Yesus ngomong di abad pertama. Jadi salib pada masa itu merujuk pada cara eksekusi mati. Bukan cuma penderitaannya. Tapi eksekusi hukuman mati yang kejam. Orang itu dianiaya, ada namanya flagellum. Flagellum itu kalau orang Romawi, mereka dicambuki, dianiaya. Bisa pakai cambuk, bisa pakai rotan, bisa pakai besi, dipukul badannya. Ya seperti Bapak Ibu lihat nonton The Passion of Christ itu. Yesus dicambuk dengan mata yang kejam sehingga melukai punggungnya. Itu namanya flagellum. Setelah flagellum, kemudian mereka akan dianiaya lagi, kemudian diberikan kayu panjang. Itu sebetulnya bukan salib bentuk begini ya, tetapi yang vertikal, yang horizontal itu yang dipikul. Itu namanya istilahnya petit bulum. Jadi mereka harus mikul salibnya dewi. Nah baru sampai di sana dipaku. Salib itu macam-macam. Jangan kaget kalau nanti ada orang Kristen pakai kalung salib, salibnya terbalik. Jangan cepat-cepat. Penyembah setan ini, penyembah setan. Bukan, itu salibnya Petrus itu loh. Ada beberapa orang yang suka pakai kalung salib, salibnya Petrus. Karena Petrus itu disalib menurut tradisi. Bukan kepala seperti Yesus begini. Tetapi kepalanya di bawah. Dan itu pembuluh darah bisa pecah. Mengerikan. Dan Petrus yang minta. Menurut tradisi. Menurut tradisi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, apa sih salib itu? Salib itu merujuk kepada cara eksekusi yang kejam dan Tuhan Yesus disalibkan. Nah, jelas ini merujuk sebetulnya bahasa Yunaninya stauros. Salib itu juga nggak selalu begini, Bapak Ibu. Ada yang X gini. Pokoknya X. Lah tulisannya taruh di mana? Lah masuk ditempel di sini ya Tuhan Yesus kan ya nggak bisa. Di sini kan mesti. Nah, makanya dibikin begini kemungkinan. Tapi ada juga yang bentuknya T begitu. Oke lah, nggak penting sebetulnya. Ada juga yang bentuknya satu tiang aja. Nah, bentuknya macam-macam tergantung kondisi masa itu. Tetapi yang jelas, salib itu merujuk kepada seluruh penderitaan. Bahkan kematian yang bisa kita alami, saya dan saudara alami karena nama Yesus. Karena mengikut Kristus. Kita ini harus pikul salibnya sendiri-sendiri. Kalau kita bukan penggemar, kita pasti suka memikul salibnya. Gak ada sing ngamen, saudara. Ini ancamnya berat ini khotbah hari ini. Ini tak ganti ya khotbah lain ya. Tapi memang begitulah pengikut Kristus. Yang mau jadi pengikut Kristus katakan amin. Bukan penggemar, pengikut. Dan memang Bapak Ibu, tantangannya, puji Tuhan kita di Indonesia yang diberkati, disertai Tuhan. Maksud saya bukan lain tidak disertai, tapi dianugerahi Tuhan maksud saya. Sorry. Kita bisa bebas beribadah untuk di kota Surabaya dan sebagainya. Tapi ada banyak yang mengalami. Kan? Kalau engkau ingin mengikut aku, kau harus menyangkali diri. Yang kedua, pikul salibmu. Pikul salib. Ada banyak orang Kristen menghindari salib, menghindari salib. Ada satu ilustrasi yang menarik. Ada 3 orang Kristen, dikasih salib semua, berat semua. Tapi yang pertama itu, aduh keberatan aku. Dipotong. Pernah dengar itu? Dipotong titik. Di tengah jalan kok seabot, dipotong titik. Begitu hampir sampai di yang dituju, yang ditunggu Tuhan. Tiba-tiba ada jarak dan jarak itu pas untuk salib. Lah sing dipotong, lo gak gaduh gitu. Tapi saya kira itu sebuah ilustrasi yang ya saya tidak terlalu suka karena sedikit tidak alkitabiah. Bukan itu maksudnya. Kita masuk surga bukan karena usaha saudara memikul salib. Tapi karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara yang percaya katakan. Tapi pastikan saudara pengikut Kristus yang sejati. Apa? Ciri yang kedua, memikul salib. Saudara-saudara sehingga kita harus sadar orang Kristen mengalami penderitaan.
Kalau saudara mengalami penderitaan di dalam dunia ini, mengalami tantangan dalam dunia ini, saya ingin memberitahu saudara, saudara sudah ada di tempat yang tepat kalau engkau tetap mengikut Kristus. Karena memang kita harus memikul salibnya. Matius 10 ayat 38, jauh sebelum Matius 16. Matius 10 ayat 38, Yesus ngomong begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wih, keras ya. Jauh sebelum itu Yesus ngomong bolak-balik sebetulnya ajarannya. Ini belum pasal 16, ini baru pasal 10. Yesus sudah ngomongi murid-muridnya. Bisa kembalikan ke khotbah saya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen jangan takut penderitaan. Tapi kita memang mikul salibnya. Makanya lagu dulu lebih baik sebetulnya. Lagu sekarang ini kadang-kadang menyenangkan aja. Begitu kena sakit, aduh. Baru-baru ini saya kaget karena ada orang Kristen anak Tuhan. Tuh. Masalahnya berat, pergumulannya berat, pekerjaan. Tuh, gampang-gampang sudah. Terus langsung ke dukun. Tuh, nggak mau mikul salib nih. Sama dukunnya dikasih daun, sudah. Tahu gitu tak omongi. Cari saya. Tak kayak godong sing lebih daun sing lebih gede karena. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, kita gampang-gampang sekali. Harusnya kita ingat mengikut Yesus itu memang memikul salib. Ada banyak orang Kristen yang justru mengejar kenyamanan dan keamanan. Ada banyak orang Kristen justru memilih dosa ketimbang memikul salib. Loh, saya mau lihatkan aplikasi praktis ya. Penderitaan tuh gini Bapak Ibu. Kalau kita nggak melakukan dosa, orang kan dosa itu kan enak gitu. Oh, tapi kita mau belajar memikul salibnya. Orang lain ngelanggar, kita nggak ngelanggar. Ingat saya khotbah teladan, ono truk guling. Kemarin diulangi lagi ada truk mogok. Masyarakat datang terus jarah. Dan puji Tuhan ada orang Kristen yang lewat dalam Yesus. Lu jarah, ambil sambil dalam Yesus kita bersaudara gitu loh. Halo. Kita ini, saya mikir pilih Yesus atau kenyamanan, pilih Yesus atau keamanan, pilih Yesus atau dosa. Sehingga memikul salib Kristus kadang-kadang itu itulah. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Sama-sama yuk. Sampai selama-lamanya, meskipun saya kaya, sehat nggak sakit-sakitan, gitu tak? Lagunya gitu tak? Saya mau iring Yesus. Masuk ngono lagunya. Lagunya gimana? Meskipun cek loro titik ae nang dukun kok gak percaya saudara-saudara. Halo, serius saya ngomong. Nah inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Next, saya kasih kalimat saya. Ketika orang Kristen tidak mau memikul salibnya, saya ingatkan saudara. Ketika kita tidak mau memikul salibnya, nggak mau menderita bagi Kristus. Sebenarnya saat itu dia bukanlah sungguh-sungguh orang Kristen. Saya ulangi. Kalau kita nggak mau memikul salibnya, sebetulnya saat itu juga, sebetulnya kita bukan orang pengikut Kristus. Jangan-jangan kita penggemar Tuhan Yesus. Saya takut sekali. Pendeta seperti kami ini juga punya godaan yang sama, Bapak Ibu. Untuk bukan hanya memotong salibnya, tapi meletakkan salibnya dan cari kenyamanan. Nah, mari kita belajar lewat firman Tuhan dan bergantung kepada anugerah Tuhan. Yang memanggilkan Tuhan Yesus kita. Kita dipanggil, kita jadi muridnya, pengikutnya. Karena kasih, karena panggilan, karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Maka dia juga yang menopang, memampukan kita. Yo yang setuju ngomong sama saya, amin. Tapi saya perlu mengingatkan bahwa pengikut yang sejati itu memikul salibnya. Saya kasih contoh satu lagi supaya aplikatif gitu. Kalau kita sakit, lo sakit itu. Ini saya lihat soalnya yang rambutnya sudah warnanya 2,
Bukan cuma saya, tapi kita semua. Ya, yang lain dicat. Ya, saudara-saudara. Nah, ya cat. Ini tapi sudah warna dua. Nanti kalau sudah agak merata, saya sudah ngomong istri saya, mau saya cat putih sekalian semua. Ini gak apa-apa. Cuma karena sini tok, saudara. Elek, kurang rata. Rata, no, putih semua nanti. Nah, saya ingin cerita saudara. Eh, makin lama tubuh kita makin tua. Sakit makin mendekat. Setuju enggak sih? Tidak ada orang tidak sakit. Tambah tua, tambah. Ojo ngomong elek ya. Saya nggak ngomong elek. Tuwek, elek, mewek. Terakhir, ojo saudara ya. Kayak enak itu ya. Kan gitu. Ya kita sakit, Bapak. Pertanyaannya gini, waktu kita sakit, sakit itu bisa menjadi salib kita. Salib itu bisa sakit kita, bisa penderitaan bersama dan penderitaan untuk Kristus. Kapan? Kalau kita di tengah sakit pun, kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, tetap di dalam Kristus, tetap setia, tetap memuliakan Tuhan. Yang ngerti sama saya, kalimat saya ini katakan, ayo kita jadi pengikut bukan penggemar. Gak cuma seneng-seneng tok, tapi memang betul-betul pengikut Kristus. Menyangkal diri. Yang kedua memikul salibnya. Yang ketiga, next. Yang ketiga sama-sama mengikut aku. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus bukan hanya menyangkal dirinya, memikul salibnya, tapi juga mengikut aku, kata Tuhan. Apa artinya mengikut aku? Saudara, kata mengikut, akoloteito. Dalam bahasa Yunani, next, kata ini sebetulnya bentuk kala waktunya. Itu present, perintah, tapi aktif. Menegaskan sebuah tindakan yang terus-menerus berkesinambungan. Mengikut Yesus bukan cuma hari ini. Tapi besok, lusa, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuh, Bapak Ibu. Mari kita mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus terus. Gak dia goyah, ikut Yesus terus. Memang tantangan, godaan banyak. Tetapi terus mengikut Yesus. Itu pengikut sejati. Kalau penggemar, ada waktunya yang digemari ya ditinggalin. Bahkan masih ada pun yang digemari. Misalnya artis gitu, ada yang lebih hebat, pindah dia. Tapi kalau pengikut beda sih, memang. Saya ngikut dia memang. Kalau kita mengikut Kristus, mengikut terus senantiasa. Nah yang kedua, kata mengikut ini juga memiliki makna, satu lagi Bapak Ibu, juga merujuk pada menempatkan Yesus di depan. Nah ini menarik. Ide seperti ini, itu sebetulnya disampaikan, aduh saya lupa tadi. Dalam konteksnya ketika Yesus ini kan, Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membaca. Ini ceritanya apa sih Pak Lukas? Ceritanya itu cerita konteksnya. Ini persis seperti Yesus memang sedang menampi penggemar dan pengikut gitu. Karena Yesus ngomong, aku akan menderita, disalib, dianiaya, mati. Nanti hari ketiga bangkit, Petrus narik. Jangan guru gitu. Lalu Yesus menengking. Yesus ngomong, nyala engkau iblis. Bukan Petrusnya diibliskan. Itu rupanya ada pemikiran iblis di belakang pikiran Petrus. Kata nyala engkau itu bihen, opsio, opiso. Dalam terjemahan Yunani opiso. Yang sama digunakan di ayat yang ke-24 tadi. Setiap orang yang mau mengikut aku, opiso. Jadi Tuhan itu di depan, kita di belakang. Nyala iblis. Iblis kamu di belakang aku. Pikiranmu di belakang aku. Aku yang di depan. Kehendak Allah yang di depan. Kehendak Bapa yang di depan. So, oke, saya tidak ingin terlalu panjang. Kalau kita mau mengikut Yesus, bukan kita yang di depan. Tapi Kristus yang di depan. Dia yang pimpin kita. Dia yang pimpin kita. Bapak Ibu, tapi bagian ini sangat menguatkan sekali. Pak Lukas, bagaimana saya harus kuat menyangkal diri memikul salib? Tenang. Karena saudara nggak sendiri. Kita mengikut Yesus. Yesus yang menguatkan, memampukan kita untuk memikul salib, menyangkal diri kita, dan mengikut dia sampai akhir. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan sang orang yang kita ikuti itulah yang memastikan kita sampai kita bertemu dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita,
Jadi pengikut dan bukan sekedar penggemar. Kita bangkit berdiri sama-sama. Yuk kita nyanyi satu pujian lagu itu ya.